kebebasan untuk berpendapat tidak bisa menyerang sara, suku, etis, kelompok, atau golongan tertentu yang menimbulkan mengajak timbulan rasa kebencian ketidaksenangan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kalau saya melihat dalam segi kacamata hukum, jelas lagu tersebut itu sudah cukup unsur untuk dijerat. Saya sangat appreciate dengan pada para petugas 6 orang itu katanya yang mendatangin, kalau saya malah mengharapkan itu diproses secara hukum. Karena hukum itu harus ditegakkan. Tidak bisa dalam hal ini, ini kita kan demokrasi boleh sembarangan, nggak bisa. Kita taruh layang-layangan, kita ikut angin. Tapi kan kita tetap ada benang yang kita pegang. Sama aja dengan kita melakukan kritik. Kita ada batasnya tertentu, kita tidak bisa seperti orang purba ya, bicarakan itu terlalu kasar. Kita harus membatasin, karena apa? Pengaruh medsos itu sangat besar sekali. Sehingga ini secara tidak langsung saya mendengar daripada orang menengah ke bawah itu sudah mulai ngomong, lah itulah polisi kan nggak benar. Jadi mereka itu yang sebenarnya tidak tahu menau atau hanya mendengar selintingan, kemudian sudah memberikan satu punishment bahwa polisi itu nggak benar. Nah itu yang keliru. Jadi saya hanya berpendapat, bila teman-teman 6 orang daripada cybercrime itu kemudian diperiksa propam, silakan, itu urusan internal daripada Polri. Tetapi sebenarnya menurut saya mereka itu sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentu ada pertimbangan tertentu, apakah dalam proses itu perlu dilanjutkan atau bagaimana. Saya juga sangat kagum dengan Pak Kapolri yang mengatakan bahwa mereka itu akan dirangkul menjadi duta Polri. Silakan aja. Namun dalam hal ini tetap ya kita merangkul seseorang atau merangkul orang yang jahat, itu tidak berarti kita tidak meluruskan. Pak, apakah kita sadar Pak, bila kita tidak ada polisi, 1 jam aja Pak, Indonesia jadi apa Pak? Chaos Pak kita Pak. Kita nggak usah bicara Pak, 1 jam aja kita, atau setengah jam aja kita nggak ada polisi semua itu melakukan mogok Pak, hancur kita Pak, chaos Pak. Jadi mereka itu sangat berat berpikul beban. Misalkan ada yang mengatakan bahwa polisi minta, kadang-kadang Pak, saya sendiri aja Pak, saya salah jalan di stop polisi, Pak gini, adik ini ada rokok, bukan saya mau menyuap, saya kasihan, dia itu terik matahari, harus mengatur dan kemudian dengan sopan negur saya memang saya salah, tapi tidak berarti dia minta uang. Banyak orang menafsirkan bahwa saya dipaksa, tidak, tapi saya dengan ikhlas, kasihan mungkin belum makan siang ya, saya sering Pak, datang ke suatu tempat siapapun, office boy-nya, kalian belum makan siang? Belum Pak, ya udah nih makan siang. Padahal nggak ada urusan sama saya, karena apa? Kita merasa simpati, kasihan sama mereka. Nah hal-hal demikian itu ada orang-orang tertentu menafsirkan itu adalah diminta atau dipaksa. Kita datang ke kelurahan bikin KTP, sekarang sudah iKTP ya. Itu kan kita dengan ikhlas, Pak udah jadi Pak KTP Bapak, kita ikhlas Pak, ini Pak untuk rokok. Kita dikatakan menyuap. Ya kan mereka nggak boleh berani ini. Padahal orang Asia itu kan kita punya etika, rasa terima kasih itu ada. Nah hal demikian oleh kelompok tertentu kadang-kadang itu digoreng menjadi tanpa duit nggak bisa ngurus di kelurahan, nggak bener itu. Ya tergantung lah, yang mau nggak kasih pun mereka nggak akan marah kok. Saya tahu itu. Lah polisi dalam hal ini kita bikin laporan polisi, Pak ini Pak untuk beli minum tadi saya udah minum aqua di sini. Bukan berarti kita dipaksa minta uang, tapi kita dengan ikhlas memberikan. Ya, itu kan tergantung individu setiap orang ya. Ya, saya kembalikan pada masalah soal Sukatani ini. Kritik itu benar, tapi kritik melalui umum mengajak masyarakat untuk melakukan benci terhadap instansi, saya tidak sependapat. Dan saya merasa sebaiknya itu diproses sesuai dengan hukum. Tapi tergantung dari Polri. Saya tidak intervensi, tidak ikut campur, dan saya tidak punya wewenang. Tapi itu pendapat pribadi saya. Gimana Pak Fredrik? Kalau misalkan Mas Sukatani minta Pak Fredrik jadi pengacara atau Pak Nasrullah untuk menuntut polisi yang, atau bukan polisi, siapa tahu bukan, membuka topeng. Begini Pak, kalau menurut saya Pak, topeng itu bukan suatu budaya Pak. Itu kan bagi orang tertentu. Lain ya Pak ya, kalau misalkan Pak ya, saya memaksa si A pakai jilbab, saya bilang, hey you harus copot, itu kena Pak. Kalau topeng itu kan hanya suatu mode Pak, mode.
Kan, Pak. Ini Jadi musik tidak ada punk alas ini, hukum, sorry Pak. enggak. Musik punk ini keyakinan, Pak. Ini keyakinan. Tidak semua pang pakai topeng, Pak. Boleh Bapak mengatakan begitu, tapi Ya. ya ini kayak sama. Kalau keris di dalam gimana? Kalau keris itu memang sudah merupakan budaya, Pak. Kan orang Sama, Jawa itu kan ini begitu, cuman- Pak. Coba Pak Rocky Pang bisa itu tidak ada yang begitu, Pak, itu, Pak. Bapak bisa lihat, Pak. Kalau kita searching di Google, kita bisa lihat pang di luar negeri itu bagaimana. Memang itu mereka termasuk golongan metal, Pak, ya. Pakai anting-anting lah, pakai apa. Sehingga di mana itu kan sampai dia akan diberhentikan, katanya alasannya bukan itu. Kan gitu, saya nggak tahu lah ya, Pak, ya, internalnya bagaimana. Tetapi saya lihat, Pak, ya, di medsos ada bupati yang masih dalam Magelang sudah memberikan suatu statement, kita pemerintah siap menampung dia di mana, itu tidak mendidik, Pak. Kalau seorang diberhentikan kemudian ditampung oleh instansi lain, Pak, itu akan menimbulkan budaya, Pak. Gua itu kemanapun gua bisa diterima. Sorry, Akibatnya punishment-nya itu tidak akan dihargain, Pak. boleh Itu saya menurut saya, boleh Pak. saya salah sebentar? Pak Fredrik setuju bahwa Ali Sadikin itu gubernur legendaris? Setuju atau enggak? Oke, ini ceritanya Adnan Buyung Nasution, senior sampean. Gila itu, Jo. Ali Sadikin itu. Gila. Atasannya waktu itu Sudomo di Angkatan Laut jadi Pangkop Kamtib. Dia baru gubernur. Rendra bikin puisi dan ditahan di rumah sakit, di penjara Guntur. Itu pagi-pagi dia masih celana pendek di Jalan Borobudur. Domo, Ali Sadikin gitu, bebasin itu. Akhirnya apa? Kalau gitu apa bedanya? Tetap harus ada pejabat yang waras, Pak. Mungkin bupati itu waras. Terima kasih. Penilaian itu kan setiap orang, Pak, ya. Jadi itu dari sudut pandang saya. Kalau suatu orang itu dikenakan hukuman dari instansinya dia, kemudian saya langsung bilang, lu ke tempat saya, Pak. Itu tidak mendidik, Pak. Menurut saya, Pak. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, kan monggo, Pak. Kan saya bilang menurut saya. Sebagaimana yang Bapak tadi mengatakan bahwa misalkan diminta saya untuk lapor polisi, saya tidak punya alas hukum, Pak. Nggak tahu ya Pak Rasulullah, kalau mau Pak ya monggo Pak. Kalau sepengetahuan saya alas hukumnya nggak ada Pak untuk lapor. Gitu Pak, terima kasih Pak.